Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Kabair atau dosa-dosa besar karya Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini itu adalah pembahasan tentang aklu malil yatimi dzulman, yaitu adalah memakan harta anak yatim dengan cara kezaliman, atau dengan kata lain menzalimi anak yatim dengan cara memakan hartanya. Kenapa ini hal yang sangat penting? Bahkan Imam Dzahabi rahimahullahu ta'ala ini memasukkannya salah satu daripada dosa besar. Ya, kita jelaskan nanti beberapa dalil yang dinukilkan oleh Imam Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Bahkan perkara memakan harta anak yatim ini bukan zaman sekarang aja. Zaman dahulu pun terjadi. Bahkan mereka melakukan kezaliman kepada anak yatim, dan ini kebiasaan orang jahiliyah. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa memuliakan anak yatim atau bahkan mengambil hartanya dengan cara kezaliman, itu pola pikir jahiliyah namanya. Gak jauh beda dengan orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah zaman dahulu, mereka itu tidak memuliakan anak yatim. Kalaupun seandainya mereka memiliki harta, maka hartanya akan diambil, karena mereka tahu, ya, anak yatim itu adalah orang yang tidak memiliki siapa? Ibu atau ayah atau dua-duanya? Tidak memiliki ayah. Ya, sebagaimana yang dijelaskan Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, waliyatmu fi bani Adam bifaqdil abi. Kata Imam Qurtubi mengatakan yatim fi bani Adam, dikatakan yatim pada anak Adam, maksudnya di kalangan manusia, bifaqdil abi, yaitu adalah ketika kehilangan ayahnya. Wa fil bahaim bifaqdil ummi. Makanya kata Imam Qurtubi, kalau yatim bagi hewan bifaqdil ummi, yaitu adalah dikatakan hewan itu yatim kapan? Ketika kehilangan induknya. Ya, cuman kadang kita terbalik, ya, pokoknya kehilangan ibu yatim gitu kan, begitu ya. Nah, makanya Imam Qurtubi mengatakan ada pendapat memang yang mengatakan bahwasanya yatim itu kalau kehilangan ibu, tapi kata Imam Qurtubi ini pendapat yang lemah, alias tidak ada asal usulnya. Ya, yang paling atau yang pendapat yang benar itu
yaitu adalah yang tadi dikatakan Imam Qurtubi, bahwasanya yatim fi bani Adam, yatim pada anak Adam itu bifaqdil ab, yaitu adalah ketika kehilangan ayahnya atau bapaknya. Wa fil bahaim bifaqdil ummi, adapun yatim bagi hewan yaitu adalah ketika kehilangan induknya. Kenapa kira-kira seperti itu? Ada yang tahu alasannya? Kenapa Imam Qurtubi mengatakan demikian? Bahkan ya, di antara dalil yang dinukilkan oleh para ulama bahwasanya yatim itu konteksnya adalah kehilangan bapaknya bukan ibunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita baca dalam surat Ad-Duha, alam yajidka yatiman fa'awa. Dan ayat itu konteksnya apa? Ya, ketika Allah mengatakan alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia mendapatimu ya yatiman dalam keadaan yatim? Konteksnya apa dalam ayat tersebut? Adalah ketika tidak memiliki ayah. Ya, makanya Imam Qurtubi mengatakan demikian. Ya, alasannya kenapa? Ya, bahwasannya baik itu dalil yang kita dengar ataupun penjelasan para ulama, kenapa dikatakan yatim itu adalah kehilangan bapaknya? Karena secara hakikatnya yang mengurusi segala keperluan seorang anak adalah ayahnya. Ya, adalah ayahnya, cari nafkahnya kan begitu. Ya, biaya untuk sekolah dan yang lainnya itu ayahnya. Beda dengan hewan. Hewan itu yang mengurusi anaknya adalah induknya. Ya, makanya Imam Qurtubi mengatakan demikian. Ala kulli hal, yang jelas ya, mendolimi, tidak menghormati anak yatim itu jelas itu perbuatan daripada jahiliyah, bukan hanya sekedar perbuatan jahiliyah aja. Yang perlu kita ketahui, di antara ciri orang yang tidak beriman kepada hari akhir, bahkan mendustakan hari akhir, adalah mereka yang tidak pernah beriman dengan atau yang tidak pernah memuliakan anak yatim. Dari mana kita tahu bahwasanya ciri di antara ciri orang yang tidak beriman kepada hari akhir itu adalah menzalimi anak yatim? Dari mana kita tahu bahwasanya orang yang zalim kepada anak yatim adalah ciri orang yang tidak beriman kepada hari akhir? Di surat yang sering kita baca. Ya, ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Apakah kamu tidak melihat orang yang mendustakan yaumuddin, yang mendustakan hari kiamat, yang mereka tidak mengimani hari pembalasan, semuanya akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yadu'ul yatim. Ya, orang yang mendustakan itu, yang mendustakan hari kiamat, yang enggak percaya dengan hari kiamat, itu akan memiliki perilaku yang buruk. Ya, jadi kalau orang-orang ahli maksiat, orang-orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan, berarti apa dari kaidah tersebut bisa kita simpulkan dia kurang beriman dengan hari akhir. Coba kalau dia beriman sama hari akhir, dia itu hanya sekedar tahu aja tentang hari kiamat tapi tidak beriman. Sama dengan kita. Kita itu tahu kematian. Kita semuanya tahu kita semuanya akan mati. Tapi perilaku kita menunjukkan bahwasanya kita termasuk orang yang tidak takut mati. Buktinya apa? Kita masih malas-malasan ibadah. Ya, kita masih malas-malasan menuntut ilmu. Kita masih malas-malasan melakukan ketatan bukti. Kalau kita tuh cuma tahu aja. Kalau kita betul-betul yakin tentang kematian, ya, kita betul-betul yakin dengan hari pembalasan, maka perilaku kita akan menunjukkan bahwasanya kita itu takut. Makanya di sini dikatakan orang yang mendustakan yaumuddin itu akan menunjukkan perilaku yang buruk. Perilaku buruknya apa? Mereka memakan harta anak yatim. Perilaku yang buruknya apa? Mereka senantiasa menzalimi anak yatim, baik dengan memakan hartanya atau menzalimi mereka atau tidak memuliakan mereka. Ya, muncul perilaku-perilaku buruk. Tapi kalau kita beriman dengan hari akhir, ya, hari kiamat, hari pembalasan, maka yang keluar pada diri kita yaitu ada ya perbuatan-perbuatan kebaikan. Ya, jadi ya, kenapa kita harus membahas tentang menzalimi anak yatim, memakan harta anak yatim? Bukan hanya sekedar dosa besar aja, tetapi itu ciri-ciri orang jahiliyah dan ciri-ciri orang yang mereka tidak beriman dengan hari pembalasan.
dan ciri orang-orang yang tidak beriman dengan hari kiamat, sehingga menunjukkan perilaku buruk. Salah satunya apa? Tidak memuliakan atau menzalimi anak yatim. Saking pentingnya kita menjaga anak yatim, ya, memuliakan mereka, bahkan tidak menzalimi mereka. Saking pentingnya Allah Subhanahu wa taala mengirim Khidir alaihi salam. Kan dalam surat Al-Kahfi dijelaskan, ya. Apa dijelaskannya? Apa yang dilakukan Khidir alaihissalam apa? Apa yang dilakukan Khidir alaihissalam dalam surat Al-Kahfi itu? Fakana gulama ini. Ada 2 orang anak yang yatim. Terus apa? Khidir alaihissalam ketika itu apa? Membangunkan tembok yang begitu kokoh untuk menjaga apa? Harta anak yatim. Ini dalil ini menjelaskan kepada kita saking pentingnya memuliakan, menjaga anak yatim, sampai Allah pun mengutus Khidir salah satunya apa? Untuk menjaga mereka, menjaga hartanya. Ya, zaman sekarang ini sering terjadinya apa? Mengatasnamakan anak yatim. Benar atau enggaknya ya Allah alam bisawab, tapi yang jelas banyak terjadi dusta. Saya pernah ngisi, jadi ya pokoknya di daerah deket sini lah ya. Saya waktu itu diundang sama majelis taklim, tapi akhwat ya, maksudnya majelis taklim perempuan, akhwat ya. Pokoknya mah ada hijrah-hijrahnya lah ya, yang waktu itu memang apa namanya itu, founder kali ya. Founder itu apa? Pimpinannya gitulah, yang ininya lah ya, apanya, pokoknya foundernya itu istrinya salah satu ustadz dan artis ternama di Indonesia. Waktu itu saya suruh ngisi menjelang buka puasa. Ketika saya diajak ke sana, ternyata apa? Yaitu terjadi sesuatu hal yang katanya si anak yatim. Kan tadi dijelaskan anak yatim itu kehilangan bapaknya. Itu kan banyak tuh anak-anak di situ. Saya tanya, ya sebelum, saya lupa lah sebelum saya ngisi atau setelah ngisi, saya nanya, karena anak-anak itu datang ke masjid itu dianterin sama 2 orang tuanya. Saya kan nanya, ya, dek kamu kesini sama siapa? Dijajabkeun cenah ku mama sareng bapak. Saya kan bingung. Ini kan acara anak yatim. Ternyata memang di situ sering, di situ nggak ada anak yatimnya. Cuman apa, memang di situ sering ada di, saya lupa lah ya, di salah satu websitenya itu, pokoknya ya menyantuni anak yatim. Ternyata apa, memang di masjid itu dipanggillah warga sekitar yang punya anak kecil. Dan di situ adanya apa? Orang yang tidak yatim dianterin sama orang tuanya. Dan ini banyak terjadi. Ada salah satu jamaah saya juga nih, saya cerita dulu. Ya, beliau itu bisnisnya ini apa, material, ya, alat-alat bangunan gitu. Terus cerita ke saya, "Duh, saya tuh Ustadz," katanya. Jadi ada orang datang, ya ngakunya si Ustadz katanya, sampai ngebon, nganjuk. Anak lupa belasan apa puluhan juta gitu. Buat apa, saya bilang. Katanya si anak yatim. Pas dia sebutin di mana tempat anak yatimnya, saya bilang, disebutin tempatnya itu persis di kampung halaman saya dilahirkan. Saya cross check sama orang tua saya, ya, sama keluarga yang dekat. Di sini mah nggak ada anak yatim, ya. Bahkan apa, anak yatim panti asuhannya di mana? Ternyata apa, memang mereka memanfaatkan dengan kalimat yatim tersebut, ngambil bantuan tersebut. Mana orang-orangnya? Ya dipanggil orang sekitar atau dari kampung mana, diongkosin datang. Ini sesuatu hal yang perbuatan dolim namanya. Ya. Bahkan kemarin ini saya ingatkan lagi, beberapa hari lalu saya qadarullah, ya alhamdulillah, illa bi nikmati tatimmus shalihah.
beberapa hari lalu atau seminggu yang lalu, kan harusnya jadwal khutbah di sini Jumat sebelumnya ya. Qadarullah saya mendampingi beberapa masyayikh. Salah satunya dari atau di antara mereka itu atau kebanyakan mereka dari Palestina. Murid-muridnya Syekh Ali Hasan rahimahullahu taala dan muridnya Syekh Albani. Ketika itu kita pergi terbang dari Jakarta ya beberapa hari di Roja, Jakarta dan sekitarnya. Kemudian kita terbang ke Solo ke Imam Bukhari. Ketika ke Imam Bukhari ya banyak ya asatid yang menanyakan tentang kondisi terakhir dan yang lainnya di Palestina ya, dengan berbagai hal yang terjadi di Palestina lah ya. Kemudian ada salah satu ustadz nanya, "Ustadz kenal nggak sama salah satu namanya Syekh?" Judulnya juga Syekh, ulama berarti kan? Ulama siapa? Ulama fulan pokoknya, nantilah kalau pengen tahu nanti saya jelasin. Emang kenapa? Dengan orang itu kenapa? Jadi si orang yang mengaku syekh ini sudah keliling di Indonesia. Bahkan diundang oleh artis-artis ternama di podcastnya. Dan di situ menamakannya apa? Syekh Imam Masjidil Aqsa. Saya nanya ke Syekh Amjad, "Saya kenal nggak sama ini?" "Wah, saya kenal banget orang ini," katanya. Kenapa kita nanya ke Syekh Amjad? Memang kebetulan ada di situ, dan Syekh Amjad itu salah satu pengajar resmi di Masjidil Aqsa. Emang kenapa dengan orang ini? Ini di YouTube-nya, ya. Bahkan diulang berkali-kali oleh artis di podcastnya tersebut. Ini dinyatakan bahwasanya orang ini adalah syekh dan imam pengajar di Masjidil Aqsa. Syekh Amjad kaget sebagai orang ulama yang ngajar di situ. Kata Syekh Amjad mengatakan, "Demi Allah Farid, saya tahu betul orang ini. Dia itu wala imam wala ulama. Dia itu bukan imam, bukan juga ulama, dia itu orang jahil." Coba bayangkan. Dan dia bukan ulama, bukan imam juga. Terus gimana? Saya bilang, ini lihat, di tanda tangan dia mendapat donasi yang luar biasa. Itu apa? Syekh Amjad langsung ngontek, ya ibaratnya bisa dikatakan orang Kementerian Agama lah ya, yang mengurusi Masjidil Aqsa tersebut. Itu chatting, diliatin ke saya chattingnya. Hai Farid, saya lihat ya, saya chatting nih Kementerian Agama, biar antum yakin bahwasanya ini bukan ulama, bukan alim, dan bukan imam. Haram ini hukumnya. Ya, diceritain, dibales. Akhirnya apa? Dijelaskan, ini ngaku imam apa? Pokoknya dikomentari yang tidak baik lah sama dari Kementerian Agama tersebut, bahwasanya orang ini pokoknya buruk lah. Nah, ini pelajaran bagi kita. Bukan kita nggak boleh membantu Palestina, wajib kita membantu mereka, tapi kita jangan lugu asal nu penting mati Palestina. Wah ieu mah jigana syekh ceuk saha. Itu beberapa kali kasus seperti itu, atas nama anak yatim Gaza lah, atas nama anak yatim Palestina lah, ya, mereka berdusta atas nama tersebut, ya. Dan ini sesuatu hal yang kita akan jelaskan, ini termasuk dosa besar, ya. Bahkan apa, itu artis-artis banyak di Indonesia ketipu dan sering terjadi di negeri kita. Yang penting mah wajahna Arab, Palestina, udah imam pokoknya meminta dana dan yang lainnya, ya. Pernah juga kejadian di salah satu masjid di daerah Kopo sana lah pokoknya. Itu sudah dibikin baligo, profesor, doktor, pokoknya mah Palestina lah pokoknya mah. Karena DKM-nya tahu kita ini sering bermuamalah dengan para masyayikh di sana, nanya sama kita. Anda juga nggak tahu sebetulnya, "Ustaz, tahu nggak ini profesor dokter ini?" "Waduh, saya nggak tahu," saya bilang. "Tapi kalau Bapak mau tahu, saya sampaikan ke DKM-nya, saya akan tanya ke syekh di sana." Saya tanya lah saya di sana, "Saya tahu nggak ini profesor dokter ini?" Langsung saya jawab ke saya gini, "Kenapa kamu mengundang dia?" kata. "Oh enggak," saya bilang, "ini ada salah satu masjid yang kita bina ini mengundang orang tersebut, karena judulnya juga profesor dokter dari Palestina." Kemudian kata saya, "Jangan undang itu. Ya, meskipun dia profesor, dia dokter, dia bukan profesor dokter dalam bidang, pertama bukan dalam bidang agama Islam. Bahkan yang kedua, dia adalah orang yang senantiasa membentengi bahkan membantah dakwah Islam.
Ya mungkin orang sekuler atau liberal, coba bayangkan, karena kita lugu atas dasar anak yatim komo juluna Palestina nyumbang. Harus hati-hati ya, banyak orang yang melakukan seperti itu. Kenapa itu terjadi? Nah itulah kenapa ada orang yang melakukan seperti itu. Itulah ciri ya, meskipun kita tidak menghukumi orang per orang, tapi itulah ciri orang yang tidak beriman kepada hari pembalasan. Kalau dia ingat, takut pasti ya, tidak akan menggunakan nama anak yatim dan yang lainnya. Kenapa? Karena semuanya tahu akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ini yang harus kita ketahui. Kemudian ya, di antara hal yang harus kita ketahui sebelum menjelaskan dalil-dalilnya, jadi anak yatim itu tadi apa? Seorang laki-laki ataupun perempuan ya, yang mereka kehilangan bapaknya dan dia belum balik. Adapun sudah balik ya sudah nggak yatim lagi ya. Makanya kalau kita berbagi kepada anak yatim, pasti ada biasanya yang udah gede-gede, yang udah balik, udah tua-tua. Ustaz, kenapa nggak dikasih? Kan udah balik. Saya kan yatim ya, padahal yatim itu masih kecil, belum balik, dan dia kehilangan seorang ayahnya. Siapa yang mengatakan demikian? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita semuanya dalam sebuah hadis dari Abu Daud dan yang lainnya. Di situ Nabi SAW bersabda, la yutma ba'da ihtilamin. Ya, la yutma ba'da ihtilam. Seseorang itu tidak dikatakan yatim ba'da ihtilam, setelah dia bermimpi. Mimpi basah maksudnya. Ketika dia sudah balik, berarti apa? La yutma, dia sudah tidak dikatakan sebagai anak yatim. Itu yang harus kita ketahui. Artinya, ketika anak yatim ini memiliki harta, tugas kita sebagai orang yang mengurusinya, memuliakannya, atau misalkan orang yang memiliki yayasan mengurusi anak yatim ya, ketika mereka memiliki harta ya, kita harus amanah menjaga hartanya. Tapi bukan berarti ketika dia sudah dewasa, ya udah ini udah gede nih, udah hartanya kasihan, enggak. Allah menjelaskan kepada kita, meskipun mereka punya harta ya, baik peninggalan orang tuanya atau hasil hadiah daripada orang lain, syariat itu memang memerintahkan untuk mengembalikan hartanya, tapi patokannya bukan umurnya. Patokannya adalah ketika dia mampu menggunakannya. Karena banyak anak yatim yang sudah dewasa tapi tidak bisa menggunakan harta dengan baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat An-Nisa yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha. Ya, dan ujilah anak-anak yatim tersebut hatta idza balagun nikah, sampai dia menikah atau mau menikah. Fa in annastum minhum rusda, ya, apabila mereka ini atau di antara mereka ini rusda. Apa rusda itu? Cerdas. Bukan hanya sekedar dewasanya aja umurnya, tetapi apa? Sampai dia cerdas. Maksudnya cerdas ini mampu mengelola hartanya dengan baik. Fadfau ilaihim amwalahum, maka kembalikanlah hartanya kepada anak yatim tersebut. Tapi tugas kita apa? Ya, menjaga mereka, memuliakan mereka dengan baik. Makanya Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang sebuah hadis yang banyak ya, baik hadis ataupun ayat-ayat Al-Quran, tentang besarnya pahala orang-orang yang mereka menjadi kafilnya, menjadi orang yang bertanggung jawab baik secara perorangan ataupun yayasan dan yang lainnya. Nabi SAW menjelaskan kepada kita hadis yang masyhur, bersabda menjelaskan kepada kita apa? Ana wa kafilul yatimi kahada, ya, ana wa kafilul yatim kahada fil jannah. Kata Nabi SAW, aku ini bersama kafil, orang yang memperhatikan anak yatim seperti ini. Di mana? Di surganya kelak, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mereka memiliki posisi yang tinggi dekat dengan Nabi SAW. Dan hadis tersebut menjelaskan kepada kita, ya, siapa itu? Kafilul yatim, orang yang merawat, ya, melayani, ya, atau misalkan mereka senantiasa ya membantu anak yatim tersebut, terserah anak yatim laki-laki ataupun perempuan, keluarga ataupun tidak, maka mereka sehingga ketika memenuhi kebutuhannya, baik urusan sekolahnya, makannya. Tapi para ulama menjelaskan jelas, meskipun anak yatim harus kita perlakukan dengan
dengan baik. Jangan yang penting mah bantu aja, nggak kayak gitu. Ya, kita lewat baik, sekolah yang baik juga, ya, pakaian yang baik juga, makan yang baik juga, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya dalam surat Al-Insan, ya, ataupun dalam ayat-ayat lain menjelaskan kepada kita semuanya. Kita ini, ya, memberikan makanan, fa'it'amu ta'amul miskin, memberikan makanan kepada orang miskin itu apa? Pada sesuatu hal yang kita cintai, bukan yang tidak kita cintai. Maksudnya apa? Kadang kita memberi sesuatu hal kepada orang lain karena memang gak suka, akhirnya dikasihin sama orang lain. Jadi sering terjadi pada diri kita masing-masing. Kenapa dikasihin gitu? Kurang resep saya, ya udahlah kasihin kan begitu. Meskipun itu juga kebaikan, itu kebaikan. Tapi yang paling utama itu kita memberikan kepada orang lain, kepada orang miskin, wal yatama wal masakin, kepada orang yatim, kepada orang miskin, kepada orang yang ditahan, dengan apa? Dengan sesuatu hal yang kita cintai, bukan asal-asalan, ya. Karena kita biasanya makannya beras pulen gitu, pas punya berasnya bear gitu ya, alias tidak pulen, nutup pulen mah bikinnya ke anak yatim orang manusia. Nah, itu kan sering terjadi pada diri kita. Meskipun itu sebuah kebaikan, tetapi yang paling utama bagaimana bisa memberikan kepada mereka dengan maksimal, ya, dengan sesuatu yang memang kita cintai. Kemudian di antara dalil yang dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, ya, hal yang berkaitan dengan anak yatim tersebut. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 110. Qala Allah taala, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira." Ya, Imam Az-Zahabi menukilkan surat An-Nisa ayat 10, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman." Ya, sesungguhnya orang-orang yang mereka memakan harta anak yatim dengan cara zalim. Berarti kalau tanpa zalim bisa enggak ambil harta tersebut? Boleh enggak? Dengan cara tanpa zalim. Boleh enggak? Hah? Kan di sini zalim. Ya, innama yaqulu amwalal yatama zulman. Sesungguhnya orang yang mengambil harta anak yatim secara zalim. Ya, di sini katakan apa? Innama yaquluna fi butunihim nar. Berarti dia itu memasukkan api ke dalam perutnya. Kalau tanpa zalim boleh. Para ulama menjelaskan, nanti kita jelaskan ayatnya. Kalau seandainya, ya, kita ini misalkan mengurus anak yatim sebagaimana orang yang datang kepada Nabi. Hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia nggak punya apa-apa, miskin dia. Ya, tapi di rumahnya ngurus anak yatim. Maka Nabi SAW memerintahkan boleh mengambilnya, tetapi apa? Sesuai dengan kecukupan dan kebutuhannya, dan tidak melakukan sesuatu yang belum terjadi. Maksudnya apa? Kita ngurus anak yatim misalkan karena kita ditakdirkan, ya, bangkrut usahanya, sedangkan kita dulu mah ya biasa-biasa aja ngurus anak yatim, kita jadi fakir. Boleh enggak? Boleh sesuai dengan kebutuhan, hanya untuk makan saja. Selain daripada itu tidak boleh. Dan itu pun tidak boleh mendahuluinya. Artinya tidak boleh mendahuluinya itu apa? Tidak boleh mengambil sesuatu yang untuk kebutuhan selain daripada makan. Ustaz kan boleh, ya, saya mau beli HP aja pakai anak itu, nggak boleh. Di situ hanya sesuai untuk kebutuhan makan aja. Ya, makanya dari ayat tersebut, yang akan kita bahas nanti, bolehnya seseorang itu misalkan karena memang mengurus anak yatim itu apalagi banyak gitu ya, misalkan di yayasan ataupun yang lainnya, butuh pegawai misalkan untuk bersih-bersihnya dan yang lainnya, sedangkan kita tidak memiliki harta, maka apa? Sebagian ulama mengatakan membolehkan, tetapi dengan sesuai kadar urf yang ada di masyarakat. Artinya kalau misalkan itu harus digaji sesuai urfnya apa? Urf kalau kita mungkin dalam urusan gaji UMR-nya berapa? Nggak boleh lebih daripada itu.
Ya, apalagi kita punya mobil mewah, rumah mewah, karena ngurus anak yatim, itu perlu curiga kalau kayak gitu. Kecuali memang dia punya bisnis lain kan, it's okay lah ya. Ini nggak punya bisnis apa-apa, mobilnya mewah, karena punya anak yatim, ya perlu kita curiga. Meskipun kan udah perlu kita tabayun kepadanya. Artinya apa? Dikembalikan ke Arab di sini, nggak boleh misalkan karena kita punya anak yatim, punya uang misalkan dapat donasi misalkan 100 juta, udah 50 anak yatim 50, ini nggak boleh. Dolim itu namanya. Ya, tetapi apa? Sesuai kembali kepada uruf. Kalau misalkan di Kabupaten Bandung ini gaji UMR-nya berapa, Pak? Berapa gaji UMR-nya? Hah? 33 ya? Udah gajian, Pak? Ya, itu kembali kepada seperti itu. Bahkan itu juga yang dijelaskan oleh Ustadz Firanda hafizahullah taala. Ya, artinya kalau memang itu dibutuhkan, ya, itu sesuai dengan kebutuhannya saja. Dan kalaupun seandainya itu dilakukan untuk operasional, maka itu harus disesuaikan kepada uruf tempat kita masing-masing, tidak boleh lebih daripada itu. Ya, makanya apa di sini diancam, innalladzina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nar. Orang yang memakan harta anak yatim di sini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan seperti orang yang memasukkannya api ke dalam perut. Masukkan api atau makan api yang dimasukkan ke dalam perut di sini, ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, maksudnya bukan artinya makan api gitu, enggak. Tapi apa? Ini yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka, dan nerakalah dia langsung ya, atau seolah-olah dia memakan api yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafsir yang kedua, sebagian ulama menjelaskan memang secara zahirnya dari ayat tersebut bahwasanya orang tersebut, orang yang memakan harta anak yatim, dia betul-betul akan makan api ke dalam perutnya. Ini juga menegaskan kepada kita, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mereka akan memakan api, memasukkan api ke dalam perutnya, ya, bahkan ayat ini juga menjelaskan kepada kita apa? Wa sayaslauna sa'ira, tempatnya neraka. Ini sebagai bukti dalil yang tegas yang menunjukkan bahwasanya memakan dan mendolimi anak yatim itu adalah dosa besar. Karena dulu kaidah kita jelaskan, ya, kapan dikatakan dosa besar? Ketika Allah menjelaskan hukumannya secara langsung. Ketika Allah mengancamnya secara tegas, itu menunjukkan perbuatan tersebut adalah dosa besar. Maka memakan harta anak yatim, mendoliminya, itu salah satu dosa besar. Kenapa? Karena diancam oleh Allah Subhanahu wa taala makan api, kemudian tempatnya adalah sair di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas sampai di sini? Dadan, Pak? Adzan dulu, salat dulu ya. Nanti kita lanjut insyaallah setelah Isya, dilanjut sedikit insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Pembahasan kita tadi baru sampai di salah satu firman Allah Subhanahu wa taala atau dalil yang dinukilkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, yaitu surat An-Nisa ayat 10, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yaquluna amwalal yatama dzulman innama yaquluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Tadi beberapa faedah sudah kita sampaikan ya. Salah satunya adalah tentang penjelasan di antaranya orang yang memakan harta anak yatim tersebut, ya, mereka itu menelan ya api sepenuh perutnya. Ya, tadi ada dua tafsiran. Ya, memang tafsiran yang pertama ya memang yang menyebabkan dia masuk api neraka, kemudian dia memakan api tersebut di dalamnya. Memang sebagian ulama lagi ya menafsirkan, ya menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya masuknya ya sesuai dengan zahir ayat tersebut, ya memang betul-betul makan api neraka ketika seseorang memakan harta anak yatim dengan cara kedzaliman. Dan faedah yang lainnya dari ayat tersebut, ya ini sebagai dalil bahwasanya memakan harta anak yatim ya
dengan cara kezaliman adalah dosa besar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala secara langsung ya menegaskan tentang hukumannya atau dengan ancaman yang begitu dahsyat, dan itu sebagai kaidah yang menunjukkan bahwasanya dosa tersebut adalah termasuk daripada perbuatan dosa besar. Ada faedah yang lain ya dari ayat tersebut yang perlu kita ketahui. Ayat ini ingin menjelaskan kepada kita bahwasannya memakan harta anak yatim secara zalim itu dosanya lebih besar daripada seseorang yang tidak membayar zakat. Dulu kita pernah menjelaskan ya, orang yang tidak mau membayar zakat, apa hukumannya? Ada yang ingat nggak? Hukumannya orang yang tidak mau membayar zakat. Sama-sama dosa besar, tapi makan anak yatim lebih parah lagi. Ada yang ingat hukumannya apa? Orang yang nggak mau bayar zakat, apa hukumannya? Dihukum apa nanti di akhirat itu? Ada yang ingat nggak? Lupa ingat. Antara lupa dan ingat ya lupa ingat. Kalau orang yang tidak mau membayar zakat itu ya, itu kan secara hukuman yang kita jelaskan, Allah menjelaskan kepada kita, itu bagian tubuhnya akan disetrika dengan harta yang dia timbun. Ya benar nggak? Disetrika wajahnya atau dahinya. Kenapa disetrika wajah sama dahinya? Karena mengkerutkan wajahnya ketika ada orang miskin yang meminta bantuan. Yang kedua disetrika lambungnya, karena dia memikirkan lambung sendiri, nggak ingat sama kaum muslimin yang miskin. Kemudian yang ketiga disetrika punggungnya, karena senantiasa memalingkan dirinya dari orang yang membutuhkan. Itu orang yang tidak membayar zakat itu hanya disetrika dahi, lambung, dan punggungnya. Kenapa para ulama menjelaskan dosa memakan harta anak yatim dengan zalim jauh lebih besar? Karena dalam ayat ini dijelaskan bukan hanya sekadar disetrika, tapi dia makan api ya, yang itu bisa menghancurkan segala sesuatu yang ada dalam tubuhnya. Ini menegaskan bahwasanya, para ulama menegaskan, ini menunjukkan bahwasanya memakan harta anak yatim secara zalim itu lebih besar dosanya daripada seseorang yang tidak membayar zakat. Dari mana? Dari sisi hukumannya. Yang kedua ya, dari penjelasan para ulama yang menjelaskan bahwasanya memakan harta anak yatim itu jauh lebih besar dosanya, itu dari segi hartanya. Maksudnya gimana? Ketika ada orang ya yang tidak membayar zakat atau membayar zakat kepada orang miskin, itu kan pada sejatinya harta yang diberikan dari zakat tersebut itu kan bukan harta orang miskin. Itu harta orang yang dia sudah sampai haul dan nisab, kan begitu? Keluarkan hartanya, baru ketika dikasihkan kepada orang miskin, baru jadi orang punya orang miskin. Tapi pada dasarnya harta siapa? Harta orang yang sudah diwajibkan bayar zakat. Berbeda dengan anak yatim. Kenapa dosanya lebih besar? Karena yang diambil tersebut itu harta milik pribadinya anak yatim yang sudah dimiliki sebelumnya. Jelas, bisa dipahami? Asal masih bingung? Jelas ya? Jelas sama bingung nih? Jelas ya. Kalau ibu-ibu jelas insyaallah. Nurut sama ibu-ibu aja ya. Nurut sama ibu-ibu. Kemudian ya, yang ketiga, kenapa para ulama menjelaskan kepada kita bahwasanya dosa orang yang memakan harta anak yatim sebuah dosa besar, bahkan lebih parah daripada orang yang tidak membayar zakat? Karena kalau seandainya ada orang ya yang tidak mau membayar zakat, kemudian orang miskin tersebut tidak mendapatkannya, mereka masih bisa berusaha untuk bekerja dan mencari nafkah. Berbeda dengan anak yatim. Dari definisi aja tadi sudah kita jelaskan, dia anak belum balik, belum cerdas mengelola uang. Makanya apa? Ketika hartanya diambil dengan cara kedzaliman, maka dosanya jauh lebih besar daripada seseorang yang tidak membayar zakat. Tapi bukan berarti
nggak apa-apa, nggak bayar zakat juga, yang penting mah tadolime ke anak yatim, bukan itu maksudnya. Ya sama-sama dosa besar, ya sama-sama dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ini untuk menjelaskan ya mana yang lebih besar dosanya di antara kedua perbuatan tersebut. Kemudian dalil yang lainnya, hanya sedikit dalilnya ya, yang dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Kabir tersebut. Kemudian antara dalilnya yang dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala tentang larangan ya memakan harta anak yatim dengan cara kezaliman, yaitu adalah surat Al-An'am ayat 152. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan. Ya, janganlah kalian itu mendekati harta anak yatim illa billati hi ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Nah, ini kebalikannya tadi, kalau kezaliman memang enggak boleh. Tapi dengan cara yang paling baik apa? Ya maksudnya yaitu adalah ketika memang yang mengurusnya orang-orang fakir, orang miskin, maka mereka membolehkan atau mereka dibolehkan memakan harta tersebut dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik sesuai dengan kebutuhannya, dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana ghaniyan falyasta'fif." Ya, wa man kana ghaniyan, barang siapa yang memelihara anak yatim tersebut ya adalah orang-orang yang kaya. Yang goni itu kan kaya. Ya, maka apa? Falyasta'fif, maka dia menahan diri untuk tidak memakan harta anak yatim tersebut. Wa man kana fakiran, adapun orang yang fakir yang mengurusnya, yang membutuhkan harta, falyakul bil ma'ruf, maka baginya boleh memakannya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, bukan dengan cara kedzaliman. Artinya apa? Menggunakannya sesuai dengan kebutuhannya, tidak lebih daripada itu. Ya, ini penegasan daripada tadi penjelasan para ulama. Kemudian dalil berikutnya ya yang dinukilkan oleh Imam Zahabi rahimahullah taala, yaitu adalah ya pembahasan yang sudah kita jelaskan di awal-awal mukadimah pembahasan kitab Al-Kabair ya. Begitu juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan kepada kita semuanya, ijtanibu sab'al mubiqat fadzakara minha akla malil yatim. Kata Nabi SAW menjelaskan, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian dosa besar yang bisa membinasakan. Ya, apa dosa besar yang bisa membinasakan itu kan banyak. Ya, salah satunya dijelaskan dalam hadis tersebut ada 7. Di antaranya apa? Wa minha fadzakara minha, dan dijelaskan di antaranya akla malil yatim, dosa besar yang membinasakan seseorang. Salah satunya adalah ketika seseorang memakan harta anak yatim. Dan dalil yang lainnya yang membolehkan, ya tadi sudah saya singgung ya, hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha ya, bahkan riwayat yang datang dari Amr bin Shu'aib ya radhiyallahu taala anhu tentang bolehnya seseorang yang mengelola anak yatim, kemudian dia membutuhkan karena fakir, ya boleh mengambilnya sesuai dengan kebutuhan. Adalah hadis Nabi SAW yang datang dari Amr bin Shu'aib radhiyallahu taala anhu, anna rajulan ata Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seseorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, kemudian berkata, inni fakirun laisa li syai'un, bahwasanya Rasulullah, saya ini fakir nih, enggak memiliki sesuatu. Wali yatimun, ya saya tidak memiliki sesuatu, tapi saya juga merawat anak yatim. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kul min mali yatimika ghairu musrifin, maka makanlah sebagian dari harta anak yatim yang kalian rawat, ghairu musrifin, tanpa berlebih-lebihan. Wala mubadirin, ya wala mubadirin di sini yaitu adalah mengambil secara terburu-buru, alias mengambil bukan karena kebutuhan. Ya tadi misalkan karena pengen ganti motor misalkan, ya ganti mobil, ya atau pokoknya sesuatu hal yang memang ya itu bukan daripada bagian kebutuhan yang inti dalam kehidupannya. Wala muta'atsilin, ya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ya
menjelaskan dalam hadis tersebut, wala muta'athilin, tidak boleh mengambil harta anak yatim tersebut untuk dikelola kebutuhannya sendiri. Misalkan diambil nih, dipinjam harta anak yatimnya untuk apa? Untuk usaha. Nanti dibalikin lagi, nggak boleh. Ya, makanya para ulama atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apalagi itu untuk kebutuhan dirinya sendiri. Tapi kalau itu diambil, digunakan untuk mengembangkan, ya, lebih membantu harta anak yatim tersebut, maka itu dibolehkan. Yang dibolehkan adalah hadis di sini katakan wala muta'asilin, itu digunakan, dikelola untuk kebutuhan pribadi orang yang mengelolanya. Makanya tadi kita temukan di ayat-ayat atau di dalil-dalil yang menjelaskan, yang menunjukkan bahwasanya dosa besarnya seseorang yang memakan harta anak yatim, ya, di sini kan dengan kalimat apa? Innal ladzina ya'kuluna. Ya'kulun itu artinya apa? Makan. Ya, meskipun di sini dengan lafadz dengan kalimat makan, tetapi ini memiliki konteks umum. Bukan hanya sekedar makan aja, memanfaatkannya, ya, menggunakan hartanya itu tidak boleh. Tapi kenapa dalam ayat ini dikatakan dengan kalimat atau dengan kata makan? Maka karena pada ujung-ujungnya orang yang memakan atau mengambil menggunakan harta anak yatim tujuannya adalah berkaitan dengan isi perutnya alias makanannya, ya. Ini diantara dalil-dalil yang dijelaskan oleh Imam Zahabi rahimahullah ta'ala, ya, hanya sedikit dari dalil yang dinukilkan oleh beliau. Ya, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian. Sebelum tutup, yang mau ditanyakan dulu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dibagi warisnya, ini masih kecil ini, kebetulan yang berkembang terus ini usahanya ini, ya, ini sebaiknya bagaimana, ini kan masih kecil ini, apakah gimana cara menghitung? Udah jelas kan ibunya umpamanya dapat 1/8, anak perempuannya dapat 1 bagian, anak laki-laki ini yang yatim ini kan, perempuan dan laki-laki ini yang yatim ini, ya, laki-laki dapat 2 bagian. Nah, ini bagaimana Ustaz cara mengelolanya, atau ini apakah harus dihitung sampai nanti sampai dewasa atau bagaimana, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Orang tuanya sudah nggak ada. Ayahnya sudah nggak ada, tapi ibunya sudah ada. Ya, nggak apa-apa, dibagikan. Itu jauh lebih utama. Ya. Karena kan salah satu alasan warisan itu tersampaikan itu apa? Ketika ayahnya meninggal atau orang tuanya meninggal. Nanti tinggal dikasih jatah ibunya. Ya, ya dibagikan, itu jauh lebih bagus. Ya, dibagikan segera, itu jauh lebih bagus. Masih kecil, Ustaz? Masih. Iya, dibagikan aja. Nanti kan hartanya ketika jatahnya dia dikelola oleh walinya. Oh, ya, maksudnya gini, anak yatim itu kan dibagikan, dapat nih. Yeah. Ya, bukan berarti langsung dikasihkan gitu ya. Kita sebagai walinya, ya walinya kan banyak di situ ada. Meskipun bapaknya sudah nggak ada kan? Iya. Yeah. Ada ibunya dan yang lainnya, silakan dibagikan, ya. Nanti kalau dia kan tadi dijelaskan ayatnya atau penjelasan para ulama, tadi juga dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-6, kalau dia sudah dewasa di sini bukan hanya sekedar umurnya gede aja, tapi dia cerdas, cakap untuk bisa mengelola harta tersebut, ya, maka kembalikan. Ya, itu jauh lebih utama, Pak. Kalau selama ini umpamanya dipakai sama ibunya, gimana, Ustaz? Ya, dipakai sama ibunya, ya kalau sesuai dengan kebutuhannya ya tidak masalah. Kebutuhan siapa, Ustaz? Ibunya punya enggak? Kalau dipakai izin apa enggak? Kan itu jatah anak yang yatim. Oh, gitu. Kecuali kalau ibunya juga fakir, kan tadi boleh. Tapi kalau gonian fal yasta'fif. Tapi kalau dia kaya fal yasta'fif, maka tidak boleh mendekati, tidak boleh menggunakannya. Itu harta anak yatim. Jadi, Allah alam bisa. Kalau udah dibagi umpamanya atau sudah bisa diperkirakan dapat sekian, kan usahanya itu berkembang terus, ya. Yeah. Berarti harus nanti yang nggak boleh diganggu, ya, kecuali untuk untuk kebutuhan dia. Betul. Ya. Bahkan kalau misalkan digunakan hartanya, dikembangkan dananya, boleh-boleh saja, asal jangan itu buat untuk kepentingan yang ngurusnya. Dikembangkan boleh saja. Ya, kita jelaskan nih, harta kamu misalkan segini tambah ini itu silakan aja, boleh saja. Allah alam bisawab. Jazakallahu khairan. Oh iya.
Kenapa syariat itu memerintahkan kita untuk berbuat kebaikan kepada anak yatim? Karena memang al jaza'u min jinsil amal. Ya, balasan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kenapa kita harus berbuat baik? Karena ada waktu, ada momen di mana anak kita juga menjadi yatim. Kapan? Ketika kehilangan kita. Ya, kalau kita ingin dimuliakan anak kita, ya ada yang menjaga kita, ada yang menjaga anak-anak kita, melindunginya, maka kita juga bagaimana caranya bisa melindungi mereka. Kenapa? Karena anak-anak kita ada momen mereka menjadi yatim, kehilangan kita. Ya makanya kita juga harus baik sama mereka. Tapi banyak dalil-dalil yang menjelaskan ya, ini dalil tidak ada asal usulnya. Bahkan dalil ini dipermasalahkan dan sebagian ulama mengatakan tidak ada asal usulnya. Yaitu adalah penetapan tentang hari raya anak yatim. Kapan itu biasanya? Hari Asyura. Hari Asyura itu tanggal berapa Muharram? 10 Muharram. Itu sering tuh banyak selebaran. Siapa yang mau donasi pas momen daripada hari Asyura atau hari anak yatim. Gak ada dalil yang menjelaskan tentang itu. Bahkan tidak ada dalil yang menjelaskan khusus ya bahwasanya menyumbang kepada anak yatim itu doanya dikabulkan. Nggak ada dalil khusus yang menjelaskan tentang itu. Yang kita tahu doa yang dikabulkan siapa? Al-Imamul Adil, imam yang adil, kan begitu. As-Shaimu hatta yuftira, orang yang berpuasa sampai berbuka. Atau siapa? Orang yang terdolimi, madlum, atau orang yang dalam keadaan safar, ya, dan sejenisnya. Tapi dalil secara khusus yang menjelaskan bahwasanya harus nyumbang, doa anak yatim kabul, sampai sekarang kita belum pernah menemukan dalil yang khusus menjelaskan tentang itu. Ya, jangan gara-gara karena kita ingin dapat sumbangannya pakai dengan kalimat tersebut dinisbatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyumbang mah makbul ya, doa anak yatim mana dalilnya? Jangan seperti itu. Ya, jelaskan dengan baik kalau misalkan memang kita membutuhkan bantuan, tapi jangan mengatasnamakan dalil ini dan yang lainnya, apalagi tadi hari besar ya, hari raya anak yatim dan yang lain itu, ya itu tidak dijelaskan oleh para ulama ya, dalil-dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut. Tapi kalau mengusap kepalanya sampai mendoakan, ya itu memang dijelaskan tentang hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin ya, cukup ya. Ini yang bisa disampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tasba wa min da'wati la yustajabu laha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.